untuk punya saya cuma dari bawah ya, dari ruang kelas saya, ruang sementara. Sebelumnya terima kasih jadi udah melakukan semua peralatan saya ke ruang kelas. Baik, kita mulai pelajaran. Baiknya kita siapkan kondisi kelas dulu. Kalau misalkan ada sampah-sampah yang itu bicarakan, tolong dibereskan. Tolong HP juga disilentkan ya, karena kita dalam kondisi akan belajar. Oke, kita tolong dibereskan dulu. Sudah? Ya, tapi kita tolong disilentkan ya. Untuk mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat dulu ya. Diana Maria. Diana Maria ya. Nggak berarti deh. Belum datang. Sudah lewat 10 menit nih. Mana dia? Ada kabar? Ya, ada kabar. Ada kabar ya. Oke. Dinda mana? Ada kabar? Muhammad Rizky? Sakit. Ada suratnya? Suratnya nggak ada. Ini soalnya Muhammad Rizky udah beberapa kali dan kita mendekati masa ujian, jadi tolong sampaikan salam saya untuk segera mengabari ya. Maksudnya yang jelas jangan hadir ya. Mungkin bisa dikabari, kunjungin orang tuanya atau dianya, terus kita menjumpai saya. Oke, Bujari. Oke. Alifah. Oke. Pada pertemuan sebelumnya saya ada ngasih materi ya, masalah tugasnya. Tugas untuk apa? Mencari referensi ya. Oke, tugasnya apa? Tentang Operasi sistem. Oke, sudah dibaca semua? Sudah dipahami sedikit. Dipahami sedikit. Alifah udah baca ya? Coba kamu satu orang aja, apa yang kamu pahami dari tentang materi yang sudah kamu baca? Jadi ini Pak, OS atau operasi sistem itu menghubungkan antara perangkat guna dengan penggunanya. Ya. Oke, sudah baik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, OS yang sering kita temui atau mungkin sering kita jumpai itu apa? Tahu nggak kamu? Windows. Windows apa? Yang sering orang pakai? Oke. Atau kamu pakai apa? Windows berapa? Saya Windows 10. Windows 10. Oke, ya. Nah, jadi sebenarnya itu cuma bahan bacaan kalian saja supaya tidak susah ketika kita pelajari tentang materi pertemuan kali ini ya. Jadi sebagai referensi bagi kalian untuk bisa lebih memahami materi ini. Nah, jadi pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas atau akan kita pelajari adalah tentang sistem operasi ya. Nah, sebelum saya kasih bahan bacaan tersebut, pernah nggak dengar tentang sistem operasi? Pernah mendengar mungkin? Kalau sistem operasi belum Pak, tapi OS-nya kan OS Windows-nya pernah. Windows-nya tahu ya? Iya. Jadi apa bedanya sebenarnya OS sama Windows-nya? Kalau saya baca Sama aja ya, sama aja. Materi kali ini kita adalah tentang OS ya.
ini tadi sebelumnya infocus nggak ada diambil ya atau gimana? Kita nggak ada. Sudah dipakai semua Pak. Sudah pakai semua ya. Kalau gitu permasalahannya, berarti solusinya saya kirimkan bahan ya. Nggak apa-apa kita pakai ini untuk belajar pakai handphone. Saya kirim bahannya ya ke Bujari ke WA ya. Kita masuk coba dicek. Sudah ada ya. Oke. Materi kita ini adalah tentang sistem operasi. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya saya berikan itu cuma bahas bacaan bagi kalian supaya lebih memahami tentang materi hari ini. Nah, jadi sistem operasi itu merupakan perangkat lunak ya yang mengatur antara sumber daya dari hardware, perangkat keras dengan software. Jadi kalau misalkan dalam dunia TI itu ada namanya software dan hardware. Jadi bayangannya antara kalau misalkan secara bahasa dunia antara jasmani dengan rohani gitu, antara yang nampak dan yang enggak nampak. Oke. Jadi misalkan ini ada PC, ya kan? Ini PC. Kemudian PC itu untuk menggerakkan PC maka diperlukan atau ditambahkan adalah sebuah OS supaya PC itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Jadi makanya sehingga berjalanlah ya sistem kerja yang ada di PC tersebut. Serta sebagai daemon itu program komputer. Artinya dia nggak diatur gitu, nggak perlu dikontrol. Ya. Itu disebut dengan daemon. Ya. Misalkan seperti Apache Web Server, HTTP, daemon gitu. Jadi dalam PC tersendiri PC itu ada program yang memang ada program yang memang kita jalankan atau kita kontrol, dan juga ada program yang disebut dengan daemon atau yang nggak perlu mengontrol gitu. Nah, jadi itu ya. Kemudian selanjutnya silakan dibaca menjadi fungsi sistem operasi. Di slide ketiga. Fungsi sistem operasi. Pertama sebagai pengatur hardware, kedua mengatur berbagai macam aplikasi, ketiga menerjemahkan berbagai macam bahasa program ke bentuk grafis. Nah, jadi fungsi OS tadi adalah yang pertama dia mengatur hardware. Jadi hardware itu benda kerasnya, software itu benda lunaknya. Ketika benda keras ingin dijalankan maka perlulah OS. Jadi OS itu mengatur hardware, ya kan? Mengatur hardware. Kemudian yang kedua, dia juga mengatur berbagai macam aplikasi. Misalnya ini kita nih, di dalam HP kita atau Android kita, ya kan, itu OS ya. Android itu OS, salah satu OS yang dipakai di handphone. Nah, jadi ketika misalkan kita mendownload suatu aplikasi, ya kan, maka nanti ada mengizinkan. Misalkan dia izinkan lokasi, ya kan. Contoh ada OS, kita download aplikasi WhatsApp, ya kan. Maka ketika kita pertama kali menggunakan ada perizinan tuh, misalkan perizinan lokasi, kemudian yang kedua perizinan apa? Kamera, ya kan? Kemudian perizinan penyimpanan, kemudian perizinan mikrofon dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan salah satu kerja daripada OS. Gitu. Jadi dia mengatur sedemikian mungkin kebutuhan dari suatu aplikasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah menerjemahkan berbagai macam bahasa program ke bentuk grafis. Nah, sebenarnya di dalam OS ini nggak jauh-jauh atau bahasa OS sebenarnya itu bahasa pemrograman ya sebenarnya ya. Bahasa pemrograman itu sebenarnya itu nggak berbentuk tulisan biasa. Jadi bahasa OS itu sebenarnya merupakan bahasa pemrograman yang mungkin kalau misalkan kita orang awam nggak paham. Nah, oleh karenanya supaya bisa diterjemahkan itu merupakan salah satu fungsi OS. Misalkan kita nih di PC ada yang namanya plane ya untuk menggambar. Kita kan gambar tuh misalnya bulat, terus ada gambar jalan lagi kan, ada tengah-tengahnya sedikit gitu. Nah, sebenarnya di belakang itu semua ada bahasa program yang sedang bekerja. Namun untuk kita supaya kita lebih paham, maka diubahlah menjadi grafis atau gambar. Saya rasa gitu ya. Keempat, komponen sistem operasi yang dari submateri selanjutnya yaitu menurut Avi, Silbert, dan Peter Galvin serta Greg. Umumnya sistem operasi mempunyai komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen proses. Dia pertama sistem operasi itu memproses semua apapun kebutuhan
user ini perlu menyimpan, misalnya kita udah buat suatu file, sebuah data, ya kita lagi menyiapkan mungkin bahan ujian, bahan presentasi dan sebagainya. Nah, di dalam ketika misalkan kita sudah selesai menyiapkan bahan, ya kan, kita kan pasti menyimpan data tersebut, file tersebut kita simpan, mungkin ke database dan sebagainya tempat penyimpanannya. Oleh karenanya, ketika salah satu komponen dalam OS itu juga bekerja sebagai manajemen proses, mungkin untuk menyimpannya ketika nanti kita setelah kita selesai menyiapkan bahan, dia akan disimpan. Ada bagiannya yang mengatur soal manajemen proses. Kemudian yang kedua adalah manajemen sistem input output. Itu juga merupakan salah satu komponen daripada OS, sistem operasinya. Kemudian yang terakhir adalah manajemen memori utama, dan masih banyak lainnya yang merupakan daripada komponen sistem operasi. Selanjutnya jenis-jenis sistem operasi itu, nah tadi kalau misalkan tadi teman kita Pujari sudah menjelaskan bahwasanya sistem operasi yang umumnya dipakai orang ya, itu ada Windows ya. Iya. Windows berapa tadi dipakai? Windows 10. Nah, jadi sebenarnya OS itu banyak yang mungkin familiar bagi setiap kita adalah Windows ya, terserah Windows 7, Windows 8 dan seterusnya. Nah, OS itu pertama adalah Windows ya. Windows ini saya rasa udah paham lah karena udah familiar di masyarakat sekarang kan, udah sangat banyak digunakan. Ya. Windows ini juga merupakan salah satu OS yang sebenarnya berlisensi ya, artinya ada yang asli dibeli ya dengan harga mungkin yang sedikit mahal, dan juga banyak sekali yang namanya bajakan ya. Itu juga menjadi salah satu kelebihan dan mungkin juga kekurangan bagi si pemilik pabrikan ya, Microsoft sendiri. Nah, karena apa? Karena mungkin dia bisa mengalami penurunan pendapatan ya, itu salah satunya. Bahkan kalau misalkan di beberapa bandara itu kalau misalkan kita menggunakan komputer dengan OS Windows yang banyak kan, itu bisa kita ditangkap. Ya, itu merupakan salah satu yang mungkin gerakan melawan hukum lah ya, kalau misalkan bajakan ya. Selanjutnya adalah Linux ya. Linux ini ya 11-12 lah dengan yang sebelumnya sama sebenarnya. Cuman kalau misalkan Linux, perbedaan dengan Windows adalah ketika misalkan kita ingin membuka atau membuat folder penyimpanan, ketika di Windows kita tinggal klik aja kan, misalkan klik kanan kita tinggal menekan tombol ya, klik kanan menyimpan kontrol set dan sebagainya, membuatnya lebih gampang, lebih familiar digunakan oleh masyarakat. Namun ketika pada Linux lain ceritanya, ketika kita ingin membuat folder penyimpanan atau mungkin buat file, itu kita perlu membayar dengan mungkin bantuan tambahan ya, seperti aplikasi tambahan dari Linux sendiri. Jadi membuatnya secara manual. Kalau misalkan Windows secara otomatis ya kan, kita tinggal klik tombol. Namun kalau misalkan pada Linux itu kita harus membuatnya secara manual ya. Kemudian terakhir yang ini adalah macOS ya. macOS ini adalah merupakan salah satu OS yang juga tua tahun 84 ya, untuk komputer bernama Lisa, yaitu komputer ajakan daripada Steve Jobs ya. macOS ini merupakan yang salah satu mungkin dibilang OS yang super mahal ya, super mahal ya. Mungkin salah satu kelebihan daripada macOS sendiri karena super mahal ya, jelas dari dulu sampai sekarang itu benar-benar mahal itu harganya, harga jualnya ya kepada customer istilahnya. Nah, jadi macOS ini cuma ada dan cuma bisa dipakai pada iPhone gitu. Terserah berapa, mungkin kalau misalkan di ini adalah notebook PC-nya, handphone-nya semua harus punya dia. Cuma punya dia yang bisa dipakai untuk pabrikan dia sendiri. macOS. Ini aja materi kita hari ini. Apakah ada yang kurang jelas kurang memahami tentang materi ini? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. apa hubungannya antara software, hardware, dan firmware? Ya, terima kasih Rifa ya. Terima kasih. Pertanyaan
juga ada namanya hardware. Ada tiga hal, ada OS, ada firmware, dan juga ada hardware. Ya, yang bagus sekali. Sebelumnya mungkin ada kawan-kawan yang ingin menjawab terlebih dahulu. Baik kan? Silakan. Baik, silakan. Jadi, Jadi menurut yang saya baca kemarin, ya, berhubungan dengan ini, jadi hubungannya OS itu menghubungkan antara software dengan hardware. software dan hardware. Ya, itu menurut yang saya baca. Mana tadi? Coba diulangi kembali tes itu. OS itu menghubungkan antara software dengan hardware. Ya, baik, tadi jawabannya sudah benar ya. Nah, jadi supaya paham, saya buat segitiga, pola segitiga. Di sini ada OS, ya. Di sini ada firmware, kemudian di sini ada hardware, ya. Di sini ada hardware. Nah, jadi kenapa saya buat pola segitiga? Karena ketiga-tiganya itu saling berkaitan, ya. Nah, seperti tadi kawan yang sudah menyampaikan. Nah, jadi OS, firmware, dan hardware. Jadi ketika kita ingin menjalankan suatu PC, ya, maka diperlukan ketiga-tiganya. Ya. Software, contoh softwarenya apa? Windows, ya kan? Windows contohkan. Kita perlu Windows. Kemudian kita perlu hardware. Kita perlu komputernya, jangan cuma softwarenya yang ada. Tapi kita juga perlu bentuknya, hardware, perangkat kerasnya. Misalkan kita punya laptop namanya HP, ya merek HP lah, terserah merek HP yang apa terserah, ya kan? Kemudian ada firmware. Firmware siapa sih? Ada usernya, ada orangnya. User ya, yang mesti orang. Ya. Robot juga menjadi salah satu firmware. Ya. Itu juga salah satunya. Kemudian yang jelas lah manusia, terserah siapa itu dia. Ya. Jadi ketika kita ingin menjalankan ketiga-tiganya saling terhubung ya supaya berjalan dengan baik. Artinya ada softwarenya, ada Windows, kemudian ada hardwarenya, ada laptopnya, mereknya terserah apa. Kemudian ada orangnya, ya ada user yang menjalankan, ada drivernya. Itu bisa di robot dan juga manusia. Jadi seperti itu ya. Jelas kan Pak? Jelas, Pak. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak, Pak. Ada ya? Kalau nggak ada, ini kita evaluasi sedikit itu dengan kita ada di sebentar ya. Jadi, kalau jadi ini rasa kedua kali ini ya, dua kali ini. Waktunya nggak banyak, silakan kerjakan. Oh, sudah waktu istirahat. Ya. Sedikit ini, Pak. Kita sudah habis apa beberapa yang ada. Oke, silakan dikumpulkan. Sebelum kita tutup, nah gimana ketika udah belajar masalah sistem operasi? Apakah masih ada yang kurang memahami atau mungkin ada dapat ilmu baru seperti itu? Pengen jadi hacker. Pengen hacker? Kenapa dia pengen jadi hacker? Ya kan banyak orang yang menyalahgunakan apa namanya kemampuannya gitu. Atau ada orang lain yang secara dunia maya gitu? Ya, Itu bagaimana kamu ya? Yang penting satu hal, apapun itu di sini ya, nggak terlepas dari puja, alifah dan sebagainya, semua dan keinginan kamu, kalian semua silakan. Yang penting satu, jangan
mengganggu keterlibatan ya. Saya rasa itu, dan juga jangan menyalahi ilmu yang sudah kalian dapatkan gitu ya. Saya rasa itu. Ada lagi? Ya. Ada. Kalau tidak ada, kita sudahi kelas ini, dan sebelumnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih yang semuanya. Demikian pertemuan kita hari ini. Untuk nanti kuisnya saya berikan minggu depan ya. Kita periksa terlebih dahulu dan nanti hasilnya akan saya berikan. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down.